Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kelas 3. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 3 dalam subtema 2 tema 8. Oke, kita akan membaca. Mandiri mengerjakan pekerjaan rumah. Udin anggota pramuka yang rajin dan mandiri. Udin selalu merapikan kamar tidur sendiri. Udin mengerjakan pekerjaan rumah secara mandiri. Udin juga menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Udin juga rajin membantu orang tua. Udin sudah dapat membersihkan rumah. Udin juga suka membantu pekerjaan ibu di dapur. Udin juga sudah dapat menjahit atribut pramuka dengan bantuan ibu. Udin cakap dan mandiri melakukan berbagai kegiatan. Udin mendapat tanda khusus karena cakap dalam berbagai bidang. Tanda kecakapan khusus merupakan salah satu tanda pengenal pramuka. Selain tanda khusus, ada juga tanda umum. Tanda umum digunakan oleh seluruh anggota pramuka. Tanda umum pramuka diantaranya tanda tutup kepala dan tanda pelantikan. Ada juga setangan leher, tanda harian, tanda wosem, atau tanda pramuka sedunia. Ya, ada berbagai macam tanda kecakapan khusus kakak. Tanda kecakapan khusus wajib 10 buah. Berikut ini 10 tanda kecakapan khusus. Ada P3K, pengatur ruangan, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, menjahit, juru kebun, pengaman kampung, gerak jalan. Tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian. Oke, setelah membaca teks, ya, kita akan berlatih menjawab pertanyaan sesuai dengan bacaan. Lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Ya, tadi Udin sudah bisa apa saja, kecakapannya Udin apa saja. Ya, tadi sudah dibaca. Nah, nanti lingkari mana yang sesuai dengan kecakapannya Udin. Nomor 2, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Ya, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, yang ketiga, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Ya, itu 3. Sekarang perhatikan gambar Siti. Jelaskan tanda pengenal kepramukaan yang dimiliki Siti. Jelaskan pula kecakapan khusus yang dimiliki Siti. Ya, kecakapan khusus. Yang dimiliki oleh Siti apa saja? Kalian lihat di gambarnya. Terus tanda pengenalnya yang dipakai Siti ini apa saja? Nanti kalian tuliskan.
Selanjutnya, bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka berbeda. Untuk pramuka siaga berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan. Untuk pramuka penggalang ada 3 tingkatan dengan bentuk yang berbeda. Tingkat purwa berbentuk lingkaran. Ya, kemarin sudah pernah dijelaskan ya di video pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya. Nanti bisa dibuka lagi videonya. Tingkat purwa berbentuk lingkaran, tingkat madya berbentuk persegi, tingkat utama berbentuk segi 5. Ya, berikut contohnya. Ini adalah TKK atau kecakapan khusus ya, TKK menabung. Ya, kalau yang sebelah kiri itu gambar TKK menabung untuk pramuka penggalang. Yang sebelah kanan, yang untuk kalian yang masih pramuka siaga, ini gambar TKK menabung untuk pramuka siaga. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi matematika. Masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar? Masih ya? Apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar? Perhatikan gambar persegi berikut ini. Ya. Bangun datar persegi 1, persegi 2, dan persegi 3. Ya, ikuti kegiatan berikut untuk mengetahui sifat persegi. Siapkan tali untuk mengukur sisi persegi. Siapkan pula pojok siku-siku yang terbuat dari potongan kertas. Ya, pada subtema 1 kalian sudah pernah membuat pojok siku-siku ya. Dibuatnya bagaimana? Dibuatnya dari kertas, kemudian dipotong. Nanti ambil pojoknya yang sudutnya itu 90 derajat, siku-siku, jadi namanya pojok siku-siku. Nah, kalian siapkan itu, kemudian kalian siapkan juga tali. Talinya untuk apa? Untuk mengukur sisi persegi. Ya, nanti kalian akan menggunakan tali, berarti ini alat ukur yang tidak baku. Nah, kalau alat ukur yang baku apa? Penggaris ya, karena satuannya cm. Oke, kita mulai saja. Kita lihat ke persegi 1. Ya, persegi 1 itu adalah persegi A, B, C, D. Nah, huruf-hurufnya ini terletak pada setiap sudutnya, sudut perseginya atau titik-titik sudut. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Itu nama sudutnya. Kalau jenisnya apa? Beda lagi. Nama dan jenis itu beda ya. Ya, kalian bisa siapkan tali. Pertama, kalian mengukur sisi AB, jadi dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B menggunakan tali. Nah, talinya diletakkan di situ, kemudian potong. Kemudian ukur sisi BC menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi CD menggunakan tali lalu potong. Ukur sisi DA menggunakan tali lalu potong. Ya, berurutan dari titik A sampai kembali lagi ke titik A. Iya. Kemudian tali tersebut kalian tempelkan di mana? Ya, pada tabel sesuai dengan sisinya. Sisi itu dari titik 1 ke titik lainnya, ya, yang lurus. Nah, tadi potongan tali AB tempel di sini, potongan tali BC tempel. Agar tidak tertukar, ketika sudah memotong tempelkan dulu, setelah itu potong lagi, tempelkan lagi agar tidak tertukar.
Oke, sudah ya. Setelah itu, amati potongan tali. Apa yang kalian temukan? Sudah dipotong semuanya? Ya, apa yang ditemukan? Ternyata panjang sisi AB dengan BC, dengan CD, dan dengan DA apa? Sama dengan panjangnya sama, iya. Panjang sisi AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA, atau panjang sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi DA. Nah, itu panjang sisinya sama, semuanya sama ya. Berapa sisinya ada? 4 ya. Keempat sisinya sama. Lalu setelah itu ukur semua sudut persegi menggunakan pojok siku-siku. Ya, ini kita mau mengukur pojok siku-sikunya disiapkan. Kita letakkan pojok siku-sikunya, letakkan di titiknya. Ya, kita mulai dari sudut A dulu ya. Sudut A. Letakkan. Apakah pas pojok siku-sikunya pas dengan sudut A? Ya, pas. Sekarang sudut B. Ya, pas juga. Sudut C pas juga. Sudut D pas juga. Nah, sudah. Ya, pas juga, ternyata sama. Berarti besar sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, dan sama dengan sudut D. Nah, kegiatannya seperti itu. Berarti tadi persegi satu itu panjang sisinya, panjang keempat sisinya, karena memiliki 4 sisi ya, panjang keempat sisinya sama. Kemudian setiap sudutnya besarnya sama, yaitu berapa derajat? 90 derajat. Nah, kalian lakukan kegiatan yang sama seperti pada persegi 1 ya, untuk mengerjakan persegi 2 dan persegi 3. Nanti potongannya taruh di sini, kemudian tulis isinya di sini, panjang sisinya seperti apa. Nah, ukur semua pojoknya. Nah, sama halnya dengan persegi 3. Nah, setelah pertanyaan berdasarkan kegiatan yang telah kalian lakukan dari persegi 1, persegi 2, dan persegi 3. Jawaban pertanyaan akan membantu membuat simpulan sifat persegi. Ya, apakah persegi merupakan bangun segi 4? Segi 4 adalah suatu bangun datar yang memiliki 4 sisi, itu namanya segi 4. Ya, nomor 1, apakah persegi merupakan bangun segi 4? Nah, nomor 2, bagaimana ukuran panjang sisi-sisinya? Tadi sudah. 3, bagaimana ukuran besar sudutnya? Sudah juga. Sudah kalian lakukan kegiatannya, sudah kalian praktekkan, nanti silakan diisi. Nah, terakhir, sekarang kalian simpulkan sifat persegi. Persegi adalah apa? Kemudian sifatnya itu seperti apa? Nah, tadi sudah dipraktekkan. Sisinya seperti apa, besar sudutnya seperti apa, memiliki berapa sudut, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Berikut ini contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi ya. Ini ada TKK atau tanda kecakapan khusus, bentuknya persegi. Tanda kecakapan khusus terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus. Bidang agama berwarna dasar kuning, bidang patriotisme dan seni budaya berwarna dasar merah, bidang ketangkasan dan kesehatan berwarna dasar putih, bidang keterampilan dan teknik pembangunan berwarna dasar hijau, bidang sosial berwarna dasar biru.
Kemampuan menari tari daerah termasuk keterampilan khusus. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya. Mari berlatih menari agar mendapatkan tanda kecakapan khusus. Ya, nanti kalian akan menari tari tempurung. Masih ingatkah kamu dengan tari tempurung yang sudah dipelajari sebelumnya di pembelajaran 1? Ya, ini ada petunjuk berlatih menari tari tempurung. Ini masih ada hubungannya dengan petunjuk tari tempurung di pembelajaran 1. Ya, nanti bisa dikombinasikan. Kalau yang di pembelajaran 3 ini lebih ke tari kelompok ya, jadi dalam bentuk barisan. Ya, berlatihlah dengan giat, berlatihlah sampai dapat menarikan tari tempurung dengan baik dan benar. Tari tempurung merupakan apa? Tari tradisional ya, atau tari daerah dari mana? Dari Sumatera Barat. Sekian pembahasan pembelajaran 3. Apabila ada yang kurang paham, silakan bertanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.